Halo semuanya, di video kali ini agak sedikit berbeda karena aku mencoba memberikan informasi kepada kalian semua ala-ala podcast daring gitu. Jadi ngomong-ngomongnya nggak face to face. So, karena ini durasinya lumayan panjang, diharapkan kalian semua bisa dengerin ini sampai selesai and keep on watching. 5, 4, 3, 2, 1, kamera roll. California's got me looking like a beach ball. What's up everybody, welcome. Wow. Buset, mohon maaf ada suara motor. Kuat banget ya di situ. Iya, di sini jadi saya tinggal di daerah perkampungan yang dimana jalan itu sebagai jalan utama. Jadi mohon maaf jika ada noise, tapi saya rasa informasi yang akan disampaikan pada podcast kali ini dan perbincangan pada kali ini bakalan efektif kok. Apalagi kita bawa satu mahasiswa terhebat. Wih. Mahasiswa. Kita nih. Ya bener ya Ras ya. Iya. Ini ada salah satu bintang tamu, mahasiswa terbaik pokoknya salam raya jurusan ilmu komunikasi seperti itu. Nah belakangnya aja udah program studi ilmu komunikasi ya kan. Woi, tuh lihat tuh keren tuh. Universitas Muhammadiyah Malang begitu. Mungkin ini yang nonton kan nggak tahu nih siapa nama bapak ini. Kok bapak sih? Bapak. Ya Allah lupa. Mas ini. Mas. Ya lupa kan mahasiswa. Kenalan dulu dong gimana nih? Iya. Oke. Silakan. Salam kenal semua bagi pemirsa ya atau penonton channelnya Ajeng sama Ras. Yes. Perkenalkan nama saya Rahadi. Saya ilmu komunikasi. Nggak usah bilang angkatannya, udah kelihatan lah. udah kelihatan jelas banget ya angkatannya berapa, tapi yang jelas mahasiswa komunikasi gitu ya. Nah, masih cute parah sih gitu mukanya tuh. Ya, jadi topik pembicaraan kali ini tuh kita bakal sedikit ngebahas tentang ini kan kita bawa mahasiswa ilmu komunikasi nih gitu. Ya. Jadi seputar jurusan ilmu komunikasi. Apalagi kan sekarang sudah masuk ke tahun ajaran baru seperti itu. Benar-benar. Lagi mau maba nih udah pada mau masuk soalnya Pak. Bentar lagi juga banyak yang mau daftar kuliah gitu. Iya ya. Ini kan bulan-bulan ini ya. Pesmaba itu yang angkatan mahasiswa baru itu ya sampai dengan Agustus kalau nggak salah. Agustus ya benar. Nanti mereka masuk di bulan September. Ngomong-ngomong nih kan kayak masih banyak siswa lulusan corona kalau misalkan kata orang-orang angkatan corona gitu ya. Angkatan corona ya. Mereka nggak usah ujian udah lulus. Nah, iya bener banget tuh. Katanya nilainya tuh bagus-bagus, tapi nggak tahu ya bener apa nggak. Soalnya kan open book semua ujiannya gitu kan. Jadi kalau misalkan ngomongin baru lulus SMA nih, misal saya sebagai anak SMA yang pengen nyari, yang masih bingung sama jurusan dan tiba-tiba ngelihat di brosur atau di internet ilmu komunikasi gitu. Nah, ini sebenarnya jurusan ilmu komunikasi ini tuh diperuntukkan untuk orang-orang yang kayak gimana sih gitu. Nah, gitu ini keren-keren ini pertanyaan menarik ini. Wah, menarik. Jadi parah. Bagi kalian-kalian yang saat ini itu lagi bingung ya, terutama yang barusan lulus dari SMA atau SMK gitu dan pengen masuk di ilmu komunikasi, sebenarnya syarat utamanya itu adalah kalian adalah orang kreatif. Gitu. Kalian harus menjadi orang yang kreatif atau kepingin menjadi orang yang kreatif gitu. Karena di dunia komunikasi kan dunia yang sangat luas gitu ya. Artinya dunia yang menuntut kita untuk menciptakan sesuatu gitu. Dalam konteks banyak hal. Karena komunikasi itu kan menyampaikan pesannya. Pesannya itu berupa audio, berupa visual, dan itu dalam dunia sekarang ini kan banyak banget konten-konten yang sifatnya dua itu tadi, auditif dan visual. Dan kalau kita mau berbicara bagaimana anak komunikasi atau kepingin kuliah di jurusan komunikasi, yang jelas ya kreatif itu. Oh, kreatif. Tapi ini kan kalau misalkan SMK ada jurusannya multimedia gitu. Bener itu masuk banget. berarti ya? Bisa Terus masuk. kalau juga. misalkan SMA IPA
dan IPS. Nah, yang IPA ini kan nggak ada basic banget nih gitu loh. Rata-rata kan kalau anak IPA tuh biasanya autodidak lah kalau pengen kreatif. Itu bisa nggak sih? Sah-sah aja nggak sih? Sangat bisa, sah. Jadi nanti pun yang akan masuk ke ilmu komunikasi, terutama di ilmu komunikasi Universitas Muhammadiyah Malang itu akan belajar bersama lagi dari aspek yang paling mendasar. Jadi memang ada sedikit perbedaan dari teknis ya. Misalkan kalau yang dari teman-teman SMK yang jurusannya multimedia mungkin dia lebih mempelajari basicnya terlebih dahulu, basic bagaimana menyampaikan pesan secara visual, secara audiovisual, karena mereka juga mempelajari bagaimana membuat film, membuat desain yang bagus gitu, sudah diajari. Tetapi ini nggak menutup kemungkinan dan nggak perlu berkecil hati bagi kalian yang lulusan SMA atau lulusan SMK tetapi yang misalkan ngambil jurusan listrik atau bangunan atau TKJ dan lain-lain. Bahkan ada juga loh yang jurusan tata boga itu masuk di komunikasi itu penting juga. Mungkin kalau misalnya dia tuh nggak relate waktu SMA-nya, terus pas mau masuk kuliah ngambil jurusan ilmu komunikasi, itu sah-sah aja kan Pak ya? Sah-sah aja, sah banget gitu. Karena ya itu tadi saya di depan tadi yang kita butuhkan di sini itu adalah anak-anak yang kreatif gitu. Anak-anak yang pengen berkembang di dunia kreativitas, terutama kalau misalkan di ilmu komunikasi universitas kita itu ada audiovisual gitu ya. Terus public relation dan juga jurnalistik seperti itu. Itu masih panjang sih. Itu ntar ada bahasannya tersendiri. Oke. Gimana Ras? Ada pertanyaan buat mahasiswa kita ini? Ya Allah, gak sopan, tapi gak apa-apa. Nah, jadi gini ya, sekarang ini kan banyak banget nih orang-orang yang pingin banget masuk jurusan ilmu komunikasi, karena emang jurusan ini tuh salah satu jurusan yang difavoritin banget. Ya nggak sih, Jeng? Bener. Ya, itu kan? Di Indonesia tuh kayak ilmu komunikasi bisa ngalahin kedokteran sih kayaknya. Keren. Ngeri nih. Soalnya, ya ampun. Nah, terus tuh di luaran sana nih, itu tuh emang udah banyak banget stereotip yang bilang kalau mau masuk jurusan ilmu komunikasi itu anak-anaknya harus rame, harus anak-anak ekstrovert, harus anak-anak yang pintar ngebacot, kayak gitu-gitu. Gimana nih menurut mahasiswa kita satu ini, pendapatnya tentang stereotip tersebut? Stereotipnya anak komunikasi harus rame, harus ekstrovert itu benar juga sih sebenarnya. Ya gimana kita menjadi tidak rame dan kita ekstrovert ketika kita itu sebagai, kalau ke dalam konteks komunikasi kan pasti ada yang namanya komunikator gitu ya. Bayangin kalau komunikator itu cuma diem gitu. Ya oke lah, kita menggunakan ada komunikasi interpersonal, ada komunikasi verbal non verbal gitu. Tapi bayangin kalau kita anak komunikasi tapi mau ngomong dengan orang lain itu bingung gitu. Jadi benar itu stereotipnya. Jadi anak komunikasi itu harus rame ya. Rame dalam konteksnya gini. Jadi kita bisa menyampaikan pesan gitu. Kita bisa menjadi seorang komunikator yang oke gitu. Kita menjadi komunikator yang handal gitu. Jadi salah satu karakternya ya memang anak komunikasi itu memang ya rame gitu. Jelas itu anak komunikasi harus rame gitu. Itu karakter utamanya ya anak ilmu komunikasi ya. Bener banget. Tapi kalau misalnya ada yang introvert misalnya, introvertnya dia tuh berisiknya itu dalam tulisan gitu. Itu sah-sah aja nggak? Bisa nggak? Sah banget kan. Karena kan konteksnya itu tadi kan visual ya. Mungkin ada yang lebih nyaman, dia nyaman dengan tulisan gitu. Dan di Universitas Muhammadiyah Malang, terutama di jurusan ilmu komunikasi, kita kan mewadahi semua bagaimana karakter-karakter mahasiswa yang dia memang punya passion di dunia tulis. Bayangin kita di tahun 2020 ini sudah mampu mengeluarkan 10 buku loh dalam satu kali terbitan itu kemarin. Bayangin itu. Keren banget itu. Terbaik jurusan kita yang komunikasi dan Muhammadiyah Malang itu. Nggak salah kalau nanti kalian milih di jurusan ilmu komunikasi Universitas Muhammadiyah Malang itu, karena berbagai macam kreativitas, ide-ide gila gitu yang dalam tanda kutip sih ya, gila yang positif gila. Gitu ya. Iya benar. Yang intinya itu kreatif, itu kita mewadahi itu. Kalian yang suka di dunia tulis menulis, dunia film, dunia public relation dan lainnya, fotografi gitu, kita mewadahi di situ. Dan saya yakin
potensi-potensi yang dahulu ternyata aku punya passion di sini nih. Nah, ini ya pasti akan ketemu itu nanti. Gitu. Tapi kalau misalkan ada nih, kan tadi stereotipnya kalau misalkan anak ilmu komunikasi itu bacot lah, aktif lah, kreatif lah. Nah, kalau misalkan ada nih tiba-tiba dia introvert, terus masuk ilmu komunikasi ketemu lingkungan yang kayak gitu, kira-kira dia bisa nggak sih berubah gitu jadi ekstrovert? Wah, itu. Ya karena faktor lingkungan itu faktor yang paling mempengaruhi ya. Ya paling enggak sedikit. Nah, itu pasti ada pengaruhnya. Jadi dia minimal dia lebih open gitu. Dia enggak istilahnya di dalam keramaian aku masih merasa sepi itu mungkin sudah agak hilang gitu ya. Berarti kalau misalnya kayak gitu tergantung anaknya juga kan, pinter-pinter bergaulnya. Bener banget. Ya contohnya kayak Ras ini dulu kan orangnya introvert banget, diem gitu. Iya Pak, banget gitu sampai sekarang kayaknya aku masih gitu ya. Akhirnya kan agak ketularan jadi ekstrovert gitu kan. Iya gara-gara ngeliat beauty vlogger, wow keren banget nih gitu. Gimana aku buat tutorial make up aja gitu ya. Dan dalam diri sendiri tuh pengen banget kayak teman-teman yang lain gitu bisa ngomong, maksudnya bisa rame gitu. Jadi ya berusaha lah. Iya. Ya buat teman-teman yang masih SMA sekarang gitu kan. Jadi kayak misalkan kalian nggak pede buat ngomong di depan umum, anak ilmu komunikasi itu nggak melulu ngomong di depan umum, intinya gitu. Iya, kalian bisa ngomong antar personal. Intinya kan tadi yang dibilang Mas yang satu ini, bapak satu ini adalah gimana caranya kalian ini bisa menyampaikan sebuah pesan atau sebuah ya intinya itu meaning lah. Kalian ada satu pembahasan yang bisa disalurkan gitu ke banyak orang atau ke teman-teman kalian gitu. Jadi jangan nggak melulu sih anak ilmu komunikasi suka bacot. Ada kok yang diemnya tadi karena dia suka nulis, dia punya karya. Yang penting dia diem-diem tuh berhadiah gitu. Iya benar. Iya benar, diem-diem diemnya itu menghanyutkan gitu loh. Nah, diemnya itu menghanyutkan, bukan diem-diem narkoboy gitu kan. jangan. Nggak boleh. Iya. Diemnya itu diem positif gitu loh. Diemnya itu menghasilkan sebuah karya. Mana kan anak ilmu komunikasi itu kan harus kreatif. Iya, benar banget. You must go on dan harus lebih satu langkah dari yang lainnya seperti itu. Yaps. Nah, ngomong-ngomong nih kan di jurusan ilmu komunikasinya kita itu kan ada salah satu ada 3 yang tadi saya bilang tuh, yang tadi saya bilang di awal, ada audiovisual, jurnalistik dan juga public relation. Nih, bisa nggak sih Pak kasih tahu beberapa orang mana sih yang cocok tuh masuk AV, orang-orang apa sih yang cocok masuk PR, orang-orang apa sih yang masuk jurnalistik kayak gitu. Oke, di kita kan ada ini ya peminatan konsentrasi gitu ya. Nah, ya. Ada audiovisual yang berkaitan dengan dunia perfilman, televisi gitu yang biasanya anak-anak itu produksi entah itu bikin film fiksi, film dokumenter, terus ada iklan layanan masyarakat, company profile, terus yang terakhir itu kan yang angkatan Ajeng nih yang belum produksi karena terdampak corona ini. Parah sih ini corona membuat bikin produksi terhambat ini ya. Makanya bingung mau ngumpulinnya kayak gimana ini. Iya makanya ini yang bikin program acara televisi gitu ya. Kita bikin program acara televisi itu magazine news atau talk show di situ. Jadi intinya yang masuk di konsentrasi itu misalkan di audiovisual itu adalah anak-anak yang memang pengen belajar tentang bagaimana dunia broadcasting itu seperti apa sih, dunia perfilman itu seperti apa. Terus kalau di jurnalistik itu nantinya akan diajarkan bagaimana menjadi seorang pengkabar berita, seorang jurnalis gitu. Jadi mulai dari jurnalistik cetak, jurnalistik online, jurnalistik TV gitu. Jadi ya memang mahasiswa yang punya passion di situ, dan yang terakhir itu ada di public relation. Di public relation itu mahasiswa yang memang dia passionnya adalah menjadi seorang PR gitu. Bikin event, bagaimana menangani krisis, bagaimana menjadi seorang public relation yang baik gitu. Itu yang mahasiswa yang punya passion bisa nanti mengambil konsentrasi di public relation itu. Ras PR atau jurnalistik?
Aku PR. PR gitu. Kalau Saya Ajeng kan di audiovisual. audiovisual ya. Iya, Iya, Bapak gitu. kan dosennya ya. Oh gitu Kok ya. Bapak lupa saya. Ya jadi tuh di ilmu komunikasi Universitas Muhammadiyah Malang ini emang ada 3 peminatan tadi teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman emang hobinya wah bikin film nih seru nih. Wah pengen tahu nih acara TV kayak misal bikin ya contohnya salah satu stasiun televisi di Indonesia yaitu Net Televisi itu bikinnya kayak gimana sih di balik layarnya itu bisa banget dipelajarin dari awal. Dan ada stepnya tapi nggak langsung tiba-tiba bisa gitu. Dan teman-teman buat yang lagi kuliah pun yang masuk semester 3 pengen mengambil peminatan jangan bingung juga. Nggak susah kok ngambil AV, PR sama jurnalistik itu. Jadi emang benar-benar ada tahapan dari nolnya juga. Jadi kita dibimbing juga sama dosen-dosen kita ya Ras ya. Gimana sampai kita pitching terus diomelin enggak sih enggak diberikan masukan gitu. Supaya lebih baik lagi itu. Ya kadang-kadang masukannya nadanya agak oktavnya tinggi gitu ya. Kayak gitu tuh jadi bikin bersemangat tuh. Iya benar. Yakin tuh semangat. ya minimal 1 hari sebelum pitching itu bikin nggak bisa tidur gitu ya. Iya itu. Bener banget sih kalau pitching bikin nggak bisa. Iya bener kan. Dan tahapannya itu juga ada risetnya teman-teman. Nah iya tuh. Risetnya itu yang utama gitu. Yang bisa nanti bakal jadi hasil, nggak tiba-tiba jadi kita nyari program tiba-tiba terus jadi itu enggak gitu. Ada risetnya. Iya bener banget. Semua itu harus berdasarkan riset. Jadi kalau kita mau produksi, kalau kita mau menyelesaikan sebuah masalah, kita kan harus based on data gitu ya. Dan data itu didapatkan dari riset. Jadi nggak bisa ujuk-ujuk. Kita harus gini nih, dasarnya apa? Ya saya pengen nih, nggak bisa kalau gitu. Kalau nggak bakal rame masalahnya gitu kan. Nggak bakal menyelesaikan masalah gitu kan. Malah menambah masalah gitu. Wah kok nggak ada yang nonton YouTube gue gitu kan, nggak ada riset gitu kan. Kurang riset tuh kayak gitu. Iya. Jadi ya semua rata-rata YouTuber yang banyak viewersnya kayak misal prank-prank kayak gitu. Ya itu rata-rata ya riset dulu. Wah ini kayaknya yang rame prank nih gitu. Orang-orang pada suka prank. Jadi semua di ilmu komunikasi itu enak banget sumpah. Ya semua jurusan sih emang ada risetnya, tapi kalau misalnya untuk kreatif hal-hal yang luar biasa yang di luar pokoknya yang lagi hype banget lah, digital lah gitulah. Itu komunikasi banget sih, recommended gitu loh. Modal bacot tadi jadi modal bacot dapat duit. Dapat duit dong gitu kan. Dapat duit dong. Duitnya tuh AdSense. Tapi belum ke monetize. Iya. Karena yang dengerin dikit, yang lihat dikit masih. Tapi nggak apa-apa, yang penting berkarya aja dulu. Ya berproses lah, kita berproses. Nanti pasti di suatu saat ya ada masanya gitu ya. Ada masanya. Kita menanam dulu aja. Gimana sih orang kalau misalkan nanam sayuran tiba-tiba jadi gede kan nggak mungkin gitu kan. Ini kayaknya Ras ini YouTube-nya sudah mulai naik ini kayaknya ini ya view-nya. Alhamdulillah banget nih Pak, nambah terus subscribersnya nih. Gitu ya. Waduh. Kan emang banyak banget nih anak-anak yang mau daftar kuliah. Jadi mereka tuh pasti sibuk nih nyariin. Oh nyari informasi gitu ya? Nah pasti itu. Terutama karena kebanyakan kan kalau baca males, akhirnya mereka ini di YouTube biar langsung denger. Iya gitu emang sih orang-orang nih sekarang malas baca, emang udah waktunya digital gitu. Ya dunianya udah berubah ya. Dunianya gitu udah sedikit berubah tapi ya pembaca juga masih banyak gitu. Cuman yang lebih mayoritasnya itu orang-orang tuh ngeliatnya YouTube gitu. Gimana Ras? Ada pertanyaan dari Ras? Gimana nih Jeng? Mungkin kayaknya ini udah masuk ke pertanyaan terakhir deh. Waduh, pertanyaan terakhir. Cepet banget ya? Iya sih, nggak kerasa. Tapi ini bakal jadi. Tapi bentar dulu. Gimana? Masih punya seri-seri yang lainnya nggak sih? Ya, bener banget. Jadi ini kita nggak bakal ngomong sama satu mahasiswa aja gitu. Masih banyak mahasiswa yang lain seperti itu. Jadi kalau misalnya kalian nih yang pada nonton ini nih video ini, nanti kita tuh bakal buat seri-seri selanjutnya. Bakal ngebahas topik-topik lain juga tentang ilmu komunikasi. Nah. Ya kalau misalkan kalian pengen nanya-nanya juga silakan aja ke kolom komentarnya YouTube-nya si Ras. Kalau misalkan di Spotify kan nggak ada gitu kan. Ya. Langsung DM aja gitu. DM aja Instagram di sini. Nah ya tuh ntar Ras yang edit tuh nama Instagramnya tuh. Nanti baca di deskripsi di bawah sini ya. Gitu ya. Gitu ya. Udah YouTuber banget. Ya Ras, pertanyaan terakhir Ras buat Bapak kita yang satu ini. Oke. Jadi nih Pak, karena banyak banget nih mungkin masih
anak-anak yang pengen masuk jurusan ini, tapi dia tuh masih abu-abu akan informasinya. Jadi dia belum banyak informasi. Nah, gimana nih menurut Bapak motivasi untuk mereka-mereka buat biar yakin nih untuk masuk ke jurusan ilmu komunikasi? Oke, motivasinya apa ya? Jadi tarik nafas dalam-dalam gitu kan, hembuskan gitu, pikir-pikir yang tenang gitu kan. Iya. Jadi saya sebenarnya mau jadi apa sih di dunia milenial seperti ini, di zaman-zaman seperti ini gitu. Jadi yang jelas jika kalian itu ingin menjadi apa ya, orang-orang yang kreatif gitu, orang-orang yang mampu untuk membuat sebuah pesan, orang-orang yang mampu untuk menciptakan suatu karya yang menarik gitu. Jadi nggak salah lagi deh. Jadi kalian itu harus masuk di jurusan ilmu komunikasi gitu. Apalagi masuknya di jurusan ilmu komunikasi UMM gitu. Jadi the best banget. Ini dua orang inilah contoh-contohnya. Nggak usah saya cerita banyak. Jadi benar. Kalau masih ragu-ragu, ya udah tonton aja nih akunnya dua orang ini. Iya benar. Nanti gini ya ternyata ya gitu. Iya benar. Gitu ya. Yang jelas pastikan terlebih dahulu kalian tuh sebenarnya pengen ngapain sih gitu. Kalau kuliah itu sebenarnya kuliah dengan jurusan apapun itu sebenarnya diri kita sendiri yang akan menentukan sebenarnya saya butuh ini enggak sih gitu. Ini nanti kira-kira sesuai dengan passion saya enggak sih? Gitu. Apalagi kalau di zaman-zaman sekarang itu kan ya aduh parah sih. Digital tuh makin naik. Digital nggak bisa terbendung lah intinya. Benar gitu banget. Ya. Internet udah mau 5G gitu kan. Masa diem-diem baik di rumah ya kan gitu kan nggak asik gitu ya. Ya pokoknya intinya buat teman-teman semua semangat lah dan cari tahu dulu ya. Jangan sampai salah jurusan juga. Tiba-tiba kalian pengen ngebedah kodok, masa masuknya ilmu komunikasi kan nggak masuk gitu kan. Masuk kodok ya berarti masuknya biologi gitu. Jadi ya tapi kalau misalnya teman-teman kreatif, teman-teman pengen menghasilkan sebuah karya yang belum ada nominalnya ya, jangan mengharapkan nominal terlebih dahulu. Karena dalam hidup itu adalah proses gitu. Jadi kalau pengen ada, misalnya ada YouTuber ngomong, wah nge-YouTube ini duitnya banyak dan lain-lain, ya kan ada prosesnya gitu, nggak tiba-tiba punya duit banyak. Jadi ya Ras juga punya YouTube awalnya viewersnya cuma 1 dia doang gitu kan. Ngajak orang tuanya lagi. Iya, ngajak orang tuanya lagi. Tetangganya gitu ya. Itu juga cuma 1 menit awal. Iklan di skip gitu ya. Belum ada iklan malah Pak. Belum ada iklan malah ya. Gitu. Jadi saya pengen nambahin jadi gini. Karena dunia komunikasi itu kan luas banget ya. Artinya tidak hanya di di broadcast dan lain-lain. Kita juga melihat bahwa dalam konteks tertentu di dunia perbankan pun itu membutuhkan skill komunikasi gitu. Bahkan ada alumni kita itu yang dia itu dipercaya sebagai semacam kayak manajer pimpinan yang dia itu manajer trainee yang dia itu kerjaannya itu memberikan satu insight gitu. Jadi semacam kayak motivasi gitu. Jadi dan di mata kuliah tertentu, salah satunya di mata kuliah public speaking itu juga nanti pasti akan berguna banget bagi kita gitu, terutama alumni ilmu komunikasi ketika sudah terjun di masyarakat, ketika dia harus ngomong speech di depan orang banyak itu seperti apa sih? Nah, itu dia. Ketika dia kalau Ajeng dulu kan pasti ada 1 minute talk gitu ya. Ngomong di depan kamera 1 menit. Woi, kalau ngobrol sama temennya 1 jam nggak kerasa. Ngomong 1 menit di depan kamera, aduh ya apaan gitu. Keringat bercucuran, gitu. Badan panas dingin gitu kan. Gigi kuning, bibir pecah-pecah, semua lengkap pokoknya. Ya, makanya di situ ini kan proses pembelajaran. Jadi next sebenarnya akan banyak sekali skill, akan banyak sekali ilmu yang bisa diterapkan gitu. Apalagi anak sekarang itu kan
harus menjadi generasi-generasi yang kreatif, inovatif gitu. Apalagi perkembangan teknologi juga semakin gila kan sekarang. Iya. Gitu. Itu Ya, sih. ya, jadi ya itulah tadi yang disimpulkan oleh teman kita satu ini, maksudnya bapak kita mahasiswa satu ini, komunikasi mahasiswa ya. komunikasi yang angkatannya tidak perlu dikasih tahu karena ini sangat keren banget lah pokoknya, mahasiswa terbaik, parah. Ya intinya itu tadi yang udah benar dibilangin Bapak Radi. Dan buat teman-teman semua jangan sampai bingung. Kita juga bakal ngasih beberapa tips atau beberapa question lagi ke teman-teman kita yang lainnya. Dan pasti teman-teman pengen tahu nih gitu kan. Ini lulusan ilmu komunikasi ini kerjanya apa sih gitu kan. Iya. Ini jelas gak sih kok? Iya jelas gak sih gitu kan. Ini kerjanya ngebacot doang kali gitu kan. Bikin arisan doang kali, ngebacot-bacot tuh gimana kan enggak gitu kan. Terus lulusan ilmu komunikasi UMM tuh udah pada kemana aja sih gitu kan. Itu kan pasti pada penasaran gitu kan. Itu penting itu. Nah, itu penting tapi ya udah itu next episode. Oke, siap. Iya enggak? Apa Ras? Harus terus pantengin channel kita nih biar benar. Harus pantengin channel kita dan pokoknya kalau misalnya teman-teman semua pengen ada pertanyaan seputar ilmu komunikasi, itu bisa aja komen di bawah atau DM Instagramnya mahasiswa kita satu ini atau kita itu bisa. Ini terutama untuk mahasiswa baru atau mahasiswa semester 3. Ya pokoknya mahasiswa ilmu komunikasi dah. Kita sharing aja gitu. Apa bedanya ilmu komunikasi UMM dengan ilmu komunikasi universitas lain itu juga ntar kita bahas seperti itu. Ya, kenapa kita lebih unggul itu kita bahas gitu. bagus itu. Bagus ya benar. Kenapa kita lebih unggul itu kita bahas pokoknya. Ya emang kita is number 1 in Jawa Timur kayaknya gitu kan. Jadi nggak boleh salah pilih ya di mana. Iya, jangan salah pilih. Nah. Oke. Kayaknya untuk topik hari ini seperti itu aja ya, Bapak Radi. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih sudah diajak untuk ngobrol-ngobrol untuk join gitu ya. Ya, ntar kita ngobrol lagi lah di next time. Oke, siap. Gitu. Mungkin ntar kita ngajak 2 orang kali ya, 2 orang mahasiswa hebat gitu ya. Jadi biar enak gitu, biar Bapak Radi ini ada kawannya gitu. Iya, benar. Iya. Di samping saya nggak ada siapa-siapanya nih gitu kan. Kayaknya kita kangen sama kita kangen sama wanita cantik gitu. Yang mengajak kita awal untuk kolaborasi. Oh iya. Iya, saya tahu. Iya, itu harus ngobrol gitu sama beliau seperti itu. Oke, dijadwalkan lah nanti. Oh iya, siap. Oke, saya Muhammad Ajeng Permana dan teman satu saya ini. Saya Rahadi. Oke, sampai berjumpa di podcast atau video selanjutnya. Bye-bye. Bye. Bye-bye. Saya dari tadi megangin flash aja nih.